Jadi sebenarnya kesyirikan itu cara kita memandang segala sesuatu, dan kebanyakan manusia itu pasti mencarikan pembanding terhadap sesuatu itu. Assalamualaikum, Sampurasun, Bang Abdul Karim. Rampes, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ya, perkenalkan ini Abah Haji dan ini Mas Wai dari Surabaya. Waduh, saya bahagia ini kedatangan orang yang, waduh, yang luar biasa, Mas Wai. Aduh, Apa mat? monggo, Mas Abdul, barangkali eh, mau bernarasi mengenai tema yang sudah saya sematkan di atas, Bang Abdul. Ya mungkin kalau bernarasi saya nggak bisa bernarasi, nggak bisa merangkai-rangkai kata. Paling saya mau bertanya aja, Ya, eh, apakah monggo. apakah patung itu syirik? Ya, apakah patung syirik? Ya, itu. Patung itu kan benda ya, berarti ya benda ya, batu apa gitu, punya batu. Terus kalau misalkan orang yang di Mekah itu, yang di Ka'bah itu minta-minta sama Ka'bah, itu termasuk syirik nggak itu? Monggo. Oke. Jadi gini, terkadang orang memahami syirik itu kepada bendanya, bukan kepada sudut pandangnya. Itulah kekeliruan orang memahami tentang syirik. Jadi gini, ya. Misalkan saya nunjukin ini. Yang syirik itu ini atau cara berpikir saya? Gak mungkin ini syirik. Dia gak bisa mikir apa-apa. Jadi sebenarnya kesyirikan itu cara kita memandang segala sesuatu, dan kebanyakan manusia itu pasti mencarikan pembanding terhadap sesuatu itu. Pada hakikatnya, syirik itu untuk apa? Sebenarnya itu sebuah sebuah hal yang perlu sebenarnya, bukan yang ditiadakan. Jadi harus ada pembanding, manusia itu bisa menentukan salah satunya. Nah, kondisi pembanding ini sebenarnya nggak ngeri-ngeri amat kok. Kata-kata syirik itu sama seperti kafir. Orang itu hanya tertutup, sama dengan kata syirik. Nah, tetapi kalau dia tidak mampu ya menentukan sudut pandangnya pada salah satu, maka ini yang akhirnya menimbulkan keraguan. Aku harus pilih yang mana nih? Tapi kalau dia mampu menemukan pola dari pembanding tadi adalah satu pola, maka dengan sendirinya hilang. Artinya, syirik itu adalah sudut pandang. Itu aja. Sudut pandang pikiran. Itu sebenarnya. Sampai terhenti pada patungnya, tapi tidak terhenti cara berpikir, tidak menyelami. Kenapa jadi harus terhenti dengan Ka'bahnya? Kenapa harus terhenti pada patungnya? Ya, itu yang untuk pola pikir. Yang kedua, ada yang namanya bermain afirmasi ya, afirmasi. Sesuatu itu diolah agar mempunyai daya atau membangkitkan energi dalam sebuah benda. Kenapa orang jadi sering ke Ka'bah? Kenapa orang selalu suka dengan keris? Kenapa orang suka dengan patung? Karena di situ telah dibangkitkan yang namanya energi, diolah. Siapa yang mengolahnya? Kembali kepada manusia yang mengolahnya itu. Iya, mohon maaf sebentar, saya potong dulu. Kebanyakan orang-orang kan, misalkan saya main batu akik ya gitu. Kenapa pakai batu akik? Katanya, oh kamu syirik ya, musyrik itu ke batu akik. Punya keris. Oh kenapa kamu bawa pegang keris? Oh itu musyrik itu. Nah terus saya bertanya balik lah, kalau misalkan orang pergi haji di sono banyak Megang ada yang uang, minta,
ya fulus-fulus ya juga termasuk. Kalau misalkan di sana haji, ya kan, semuter minta, ya kan ada di YouTube juga tuh fulus-fulus banyak juga orang-orang. Oh mau kemana Pak? Pergi haji. Oh ya Pak, tolong doain saya ya Pak ya kan berarti diri kan. Oh iya saya mau doa di depan Ka'bah nih. Saya mau misalkan mau pengen naik jabatan kan ada kayak gitu. Oh saya mau ke depan mau umroh nih. Kenapa? Kenapa? Oh saya mau jadi nyalon bupati, nyalon lurah gitu. Gitu. Kan. Hmm. Berarti kan syirik juga. Berarti dia meminta. Makanya itulah ya, kalau syirik itu dijadikan segala sesuatu tetapi tidak bisa dibahas untuk penyelesaiannya, ya akhirnya kita hanya berkutat di arti syirik tok gitu loh. Tapi padahal kalau kita mau runtun di dalam kehidupan kita, di mana nggak syirik? Jangan pegang uang, keberanian meningkat nggak kalau jalan? Kepercayaan diri meningkat nggak? Daripada jenengan nggak pegang uang, bawa pacar atau bawa istri, nggak pegang uang, jalan jauh, kira-kira di situ perasaan jenengan ragu untuk jalan atau semangat? Tapi kalau Iya. pegang uang banyak, Kalau semangat tuh jalan mau kemana aja yo. betul Kalau itu kan syirik. dipikirkan apakah itu syirik? Iya, sirik-sirik hobi, sirik yang halus. Kan kebanyakan orang memandangnya sirik-sirik yang besar doang, sirik yang Kalau kayak dia terhenti kepada uang yang bisa membantu segala perkaranya, itu salah. Karena yang membantu itu sebenarnya siapa? Dirinya sendiri. Gak punya uang, cari orang. Aku mau minum yang ini, tolong aku. Kalau dia hanya sekedar memahami tentang uang, itu bakal menyelesaikan segala permasalahannya. Itu yang salah. Nah, nah sebenarnya yang menolong itu siapa? Apakah uang? Sampai bawa uang ketika tersesat di hutan, nggak ada apa-apanya itu uang. Jadi itu ternyata Nggak duit ada dari nilainya mana ya Pak Haji timbulnya. ya. Nggak ada nilainya. Tuh mama tuh udah tahu. Waktu uang uang bisa beli apa ketika bermeditasi di tempat yang sunyi, dia nggak ada. Nah itu ya, jadi syirik itu kembali kepada pola pikir. Tetapi ya, kalau mau bermain kebendaan, berarti kita paham harus dengan energi. Jadi saya melihat gini, kalau saya datang ke Ka'bah, kalau saya megang keris, kalau saya datang ke candi, kalau saya datang ke gua-gua atau kemanapun, yang saya kenali adalah energi di situ.